Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, kita lihat saja bahwa Anies Baswedan ternyata ya paling banyak ya, paling tinggi ya tingkat interaksinya begitu ya dengan di media sosial begitu ya. Anies Baswedan jadi baca pres ya dengan tingkat interaksi paling tinggi di media sosial. Bayangkan ketika melihat Google Trend hari ini begitu, melihat bahwa kemenangan Anies Baswedan yang dibicarakan saja di media sosial itu berapa, jumlahnya berapa, bayangkan begitu. Dan di situ disebutkan begitu paling tinggi begitu Anies Baswedan dibicarakan di situ begitu kan ya. Dan pada hakikatnya siapa mereka? Ya kita lihat saja begitu ya. Bahkan hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan itu ternyata membuahkan hasil yang begitu signifikan begitu kan. Ya kita lihat saja di situ begitu. Ya pada akhirnya apa begitu? Ya menurut saya pribadi karena inilah calon presiden begitu kan ya, bahwa di Google Trend itu menunjukkan Anies Baswedan yang dibicarakan dan itu dampaknya positif begitu kan ya, dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Prabowo begitu. Ternyata hasil survei, kalau kita berbicara tentang hasil survei, ternyata Anies Baswedan masih urutan ketiga begitu kan. Jadi gimana begitu kan, masih urutan ketiga, terus kemudian melihat dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh di lembaga survei begitu kan ya, selalu memojokkan bahwa Anies Baswedan di urutan ketiga, tapi faktanya di lapangan Anies Baswedan urutan pertama begitu kan. Jadi menurut saya pribadi, orang-orang di luar sana kan sudah tidak begitu percaya lagi terhadap lembaga survei yang muncul hari ini begitu kan ya. Dan bahkan ini komentar-komentar dari netizen, Anies Baswedan bicara baca pres dengan tingkat interaksi paling tinggi di media sosial ya. Bahkan ya, iya betul, tapi isinya ya cacian semua katanya begitu ya. Sebab Anies yang menjadi simbol perjuangan, simbol perubahan. Perubahan selalu menarik dan memiliki perbedaan yang statusnya kuat ya. Ya, isinya kan semua cacian, makian, bulian dan sebagainya, polarisasi yang dibangun untuk mereka karena akibat ketidakmampuan orang-orang di luar sana yang kemudian tidak memberikan narasi-narasi yang dampak positif kepada Anies Baswedan begitu kan. Jelas di situ begitu. Ya, kita lihat saja begitu, yang namanya politik kan sah-sah aja sebenarnya begitu. Tapi kalau bola polarisasi yang dibangun, saya kira jauh dari kata itu begitu kan. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan ya politik yang sebenarnya begitu. Dan inilah faktanya ya sebenarnya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Mau jadi presiden medsos mungkin ya, karena sejak dulu itu bukan orang partai ya. Juga bukan ketua partai, juga bukan politisi, tapi menyusun kata-kata dengan mencari pekerjaan. Ini komentar-komentar netizen sangat ngeri sekali begitu kan ya. Kenapa ketika Anies Baswedan begitu kan, baik ya elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi begitu kan, lalu kemudian dicaci maki begitu kan ya. Oh, sekarang percaya lembaga survei, oh sekarang ini begitu, dan pada hakikatnya kan kita lihat saja ya, Pak Ganjar di urutan pertama dan kedua, dan Pak Prabowo kedua, pendukung Anies Baswedan santai aja begitu. Mereka tidak begitu menyibukkan dengan mengomentari hal-hal yang negatif begitu kan. Biasa dalam negara demokrasi begitu. Tapi pada hakikatnya Anies Baswedan naik, tiba-tiba banyak yang mengomentari, wah ini pasti dibayar lah, pasti di afiliasinya kepada Anies lah ya. Kira-kira seperti itu begitu. Aku mention ya, dan yang ngetek ya berharap di Waropa dibaca Anies Baswedan ya, tapi nggak pernah dibales tuh ya. Kalau dua baca pres lainnya emang nggak terlalu berharap sih, soalnya mereka lebih sibuk dari Pak Anies ya. Interaksi paling tinggi tetapi elektabilitasnya jeblok katanya. Seharusnya ya seperti itu katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali ya. Dengan cara-cara seperti inilah yang kemudian ketika Anies Baswedan banyak dibicarakan di media sosial, maka kemudian apa? Polarisasi, tidak percaya dan sebagainya. Apakah seperti ini ya bangsa kita begitu kan? Kapan mau maju kalau seperti ini terus kan? Begitu logikanya begitu ya. Dan pada akhirnya orang-orang di luar sana sudah ngerti bahwa bagaimana ya posisi Anies Baswedan hari ini di masyarakat begitu. Yang dilihat itu kan di masyarakat, bukan di media sosial dan sebagainya begitu. Kalau di media sosial ya mungkin di satu sisi ya tidak ada dampaknya sama sekali mereka begitu ya. Pada akhirnya ya kita tunggu saja begitu ya. Ini Anies Baswedan jadi baca pres dengan tingkat interaksi paling tinggi di media sosial ya. Bahkan ini bakal calon presiden ya, jawab baca pres Anies Baswedan ya, memiliki tingkat interaksi paling tinggi dalam ya postingan dan komentar di media sosial atau temuan itu berasal dari hasil riset yang dilakukan Center for Digital Society ya, CFDS Universitas Gajah Mada.
Riset dilakukan selama 2 bulan sejak 1 Juli hingga 31 Agustus 2023. Data tersebut mencakup berbagai macam cuitan, komentar dan interaksi yang terkait dengan pemilihan presiden, pilpres dan isu-isu politik terkini ya. Manajer riset CFDS Agung Trinugraha mengatakan berdasarkan pengalaman Social Network Analysis SNA, klaster audien Anies Baswedan menciptakan klaster dengan interaksi paling aktif dibandingkan baca pres lain seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dari pendalaman SNA utamanya top modality cluster atau cluster audien, Anies didominasi oleh akun Anies Baswedan bahkan Demokrat dan Abeh Mahmudi yang menciptakan klaster dengan interaksi yang paling aktif dengan prestasi 12,12% kata Agung. Bayangkan begitu ya. Bahkan di sisi lain begitu kan ini dijelaskan Agung baca pres Ganjar Pranowo memiliki tingkat interaksi 8,2% dan Prabowo Subianto 12%. Bayangkan, ini kan pada hakikatnya kan sudah tahu bahwa dampak politik hari ini begitu kan, melihat dari potensi-potensi yang dilakukan oleh Anies Baswedan di media sosial kan menghasilkan sebuah dampak keefektifan bagaimana Anies Baswedan selalu dibicarakan, apalagi di Twitter begitu kan. Walaupun pada akhirnya polarisasi yang dibangun semakin banyak polarisasi yang dituduhkan kepada Anies Baswedan, semakin banyak pula orang yang kemudian melakukan dan bahkan simpati kepada Anies Baswedan. Bayangkan, ini jalan satu-satunya begitu kan melihat bahwa kenapa sih sekarang ini polarisasi yang dituduhkan kepada Anies Baswedan terus begitu? Ada apa begitu kan? Karena pada akhirnya di lapangan kan pastinya kan urutan-urutan yang kemudian Anies Baswedan di urutan ketiga misalnya dalam beberapa survei kan seharusnya begitu tidak seheboh Ganjar dan Prabowo yang kemudian pendukung-pendukung mereka selalu mengkritik habis-habisan Anies Baswedan di situ begitu. Ini kan aneh mereka begitu. Surveinya di urutan ketiga tapi tahu-taunya mereka begitu kan selalu membenarkan atau melakukan begitu polarisasi yang dibangun kepada Anies Baswedan terus begitu. Selama 2 bulan riset lanjut Agung pihaknya mengumpulkan sebanyak 59,150 pos 55 pos. Adapun kata kunci yang digunakan adalah pemilu di 2024 dan capres dan partai politik di situ. Bahkan di sisi lain dia mengatakan bahwa namun dari jumlah itu terdapat sebanyak pos duplikasi setelah pos duplikasi dihapus tersisa 50,503 pos Mungkin ada yang di-share di situ begitu kan mungkin mengkritik Anies Baswedan di situ bisa saja begitu kan. Karena tingkat inilah yang kemudian kita berbicara media sosial begitu Berbicara itu bahwa semakin Anies Baswedan sering dibicarakan, semakin orang akan mengenal itu walaupun dampaknya secara negatif di situ, misalnya polarisasi begitu kan Di sisi lain, CFDS juga melakukan kajian terhadap Presiden Joko Widodo. Peneliti menemukan adanya tingkat sentimen negatif yang signifikan dalam percakapan online terhadap Jokowi. Menurut Agung, dalam analisis tersebut, pos-pos sentimen negatif kata Jokowi muncul sebagai salah satu kata yang dominan muncul Bahkan ini kita lihat saja begitu kan. Bahwa persoalan-persoalan seperti itu begitu, bahwa dampaknya masyarakat begitu kan di situ begitu. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Polanya begitu ketika Anies Baswedan interaksi di media sosial ternyata dampaknya positif begitu kan bukan negatif begitu. Kalau ada yang negatif memang tidak banyak di situ, tapi pada hakikatnya ketika berbicara terkait dengan adanya Pak Jokowi sentimennya yang sangat luar biasa di situ, kita lihat saja perbedaannya begitu kan. Jadi pembicaraannya antara Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan bisa saja dikatakan lebih efektif Anies Baswedan di situ di media sosial begitu kan. Kita tunggu saja mungkin ada survei tandingan nanti begitu Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.